apa sih, Fir? Ada apa? Saya mau telepon keluarga saya, Pak. Jangan lama-lama. Ayo. Ikut. Aku masih nggak habis pikir. Aku bisa kecolongan sampai sejauh ini. Bisa-bisanya polisi nyamar jadi supir aja. Pasti ini nomor urutan Nusa Bumi. Selama penyadap itu belum ketemu, aku harus lebih waspada. Halo, Halo, Bos. Ini saya mau lapor, Bos. Kayaknya ada yang aneh, Bos, di sini. aneh gimana? Itu loh, Bos, si Leo. Pentolan rutan sini. Masa tiba-tiba dia memihak ke si Han? Bahkan si Leo siap untuk ngebelain si Han kalau ada orang yang mencelakai dia, Bos. Kenapa bisa jadi gitu? Nah, itu dia, Bos. Saya juga nggak tahu alasannya, Pak. Padahal mereka sering berantem. Tapi Bos, belum lama ini si Leo sempat dipanggil sama kepala rutan. Setelah itu si Leo lebih sering melindungi si Han. Kenapa tiba-tiba Hans dilindungi sama pentolan narapidana? Apa kepala rutan merintahkan napi itu untuk melindungi Hans? Tapi kenapa? Apa polisi sedang menyelidiki Hans? Oke, kamu awasin terus Hans. Kalau ada yang aneh lagi langsung hubungi saya. Siap, Bos, siap. Oh ya, Bos. Jangan lupa transparannya ke keluarga saya, Bos. Iya. Sek. Polisi-polisi ini benar-benar bisa bikin aku gila dong. Ma, iya, Ma. Sakit? Enggak. Ada yang luka ya? Coba Mama lihat lukanya sebelah mana. Enggak apa-apa, enggak. Cuman bekas luka kemarin. Dikit doang kok sakitnya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Masak apa ini enak banget. Kesukaan kamu semuanya. Boleh makan? Boleh banget. Ayo. Wow. Sayur nangka, tahu, tumis toge, ayam. Apa milih deh, Ma? Lagi? Cukup. Oke. Kenapa, Ma?
Mama punya permintaan. Boleh kamu kabulkan permintaan Mama? Kalau aku bisa kabulkan, pasti aku kabulkan. Berhenti ya, jadi polisi. Mama mohon. Kenapa Mama minta aku berhenti jadi polisi? Kemarin, waktu Mama dapat kabar kamu terluka, dunia Mama hancur berantakan. Saya datang kemari ingin menyampaikan keadaan putra ibu. Sena sekarang dalam kondisi kritis. Dia mengalami kecelakaan pada saat bertugas. Mama cemas, Angga. Mama merasa bersalah juga. Mama kan yang minta kamu jadi polisi untuk mencari adik kamu, Rian. Angga, Mama nggak mau kehilangan dua anak Mama. Mama mohon berhenti jadi polisi. Mama yakin papa kamu juga akan senang kalau kamu berhenti jadi polisi. Nah, dulu yang harus aku urus ini. Perasaan aku nggak enak. Kenapa pentolan api itu tiba-tiba ngelindungin Hans? Pasti ini ada hubungannya dengan kasus aku. Ya ampun, Pak. Maaf, Pak. Maaf. Saya refleks nggak sengaja, Pak. Saya pikir penjahat. Maaf ya, Pak. Iya Pak, saya satpam di sini Pak. Saya mau antar barang ini untuk Bapak Pak. Ini Pak. Apa itu, Pak? Saya juga nggak tahu Pak. Tadi yang ngirim bernama Mbak Putri. Ini Pak. Terima kasih. Maaf ya, Pak. Tunggu, Sama. Ini buat Bapak. Pak. Makasih banyak Pak ya. Terima kasih. Saya permisi Pak. Undangan tahlilan 40 harian yoga. Ngapain dikirim ke aku? Gak bakal juga aku datang. Gak penting. Sekarang aku harus fokus ke Hans dulu. Aku harus pastiin kalau Hans tidak buka mulut. Kalau dia pernah jadi anak buah aku. Halo, Pak Dipa. Pak Fikram, besok kita bisa ketemu jam 9 pagi. Oh, buat Pak Dipa saya selalu bisa, Pak. Oke. Ada yang harus Bapak kerjakan. Baik, Pak.
kalau keberadaan Hans mulai Bisa kan? Kabulkan permintaan Mama. Ya, Ma. Untuk permintaan Mama yang ini, aku rasa aku belum bisa mengabulkan. Aku masih punya pekerjaan di kepolisian yang pekerjaan itu harus aku tuntaskan. Sampai kapan, Angga? Aku belum tahu sampai kapan. Ma. 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 Udah. Aku selalu janji sama Mama. Apapun tugasnya, seberat apapun, aku akan jaga diriku baik-baik. Aku janji. Mama gak usah ngerasa bersalah terus. Dengan kondisiku yang sekarang, karena Mama yang meminta aku untuk masuk menjadi polisi. Dan aku bisa dengan mudah mencari Rian. Banyak cara untuk cari Rian, nggak mesti harus jadi polisi. Iya, tapi sekarang aku sudah menjadi seorang polisi, Ma. Aku harus menyelesaikan tugasku. Tugasku sudah setengah jalan. Aku nggak bisa mundur. Aku nggak pernah nyesel. Tapi janji, jangan sampai Mama kehilangan 2 anak Mama. Aku janji. Udah, jangan sedih lagi, ya. Kan aku jagoan. Jagoan neon. Ya makanya aku lapar. Mau diambilin apa? Ya, Mama ambil sendiri aja. Udah gede. Oke. Jadi Dipa udah tahu kalau lu nyamar jadi drivernya Jihan. Gue juga penasaran. Tahu dari mana dia ya? Lu udah kasih tau Sena? Belum. Tapi komandan udah tahu. Bahkan ketika kasih tahu komandan. Lu harus hati-hati, Za. Jangan sampai Dipa melakukan sesuatu yang jelek sama lu. Lu dibom lagi. Terus lu jadi ubi ntar. Coy. Ngaco lo kalau ngomong. Baru nangis nyokap gue jadi ubi. Oke, meskipun lu udah nggak kerja sama Jihan lagi, lu tetap harus dalam kondisi penyamaran. Karena bisa aja suatu saat Dipa atau anak buahnya mantau lu terus. Iya sih. Tapi gue mau nyamar jadi apa lagi ya, Yona? Jadi siapa lagi? Bingung gue. Bisa. Kita akan siapkan penampilan lu yang berbeda. Kita bisa pikirkan. Kita akan siapkan 1001 wajah Reza. Itu tuh. Mendingan kita coba. Aku takut.
Ini kalau datang ke Polres langsung pasti dites urin. Tapi kayaknya kurang pantas. Apalagi? Coba cek karakter lain deh. Lainnya? Iya, Ini kurang. kurang kayak gini. Ini terlalu dark. Terlalu nggak sehari-hari gitu loh. Ah, ribet lo, Yon. Apalagi nih? Ganti yang agak lebih maskulin gitu. Enggak. Cuma permen patah. Udah, sono aja. Stian. Bagus, bagus. Ini baru cocok nih. Lain daripada yang lain. Wah, kostum lu kayak pertukaran pelajar dari Norwegia. Lagi, Yon. Apa tuh? Apa sih? Mana? Oh, ini lu pakai kawat gigi. Kayak capek-capean Reo Perjatinegara. Oke, bagus nih. Pakai ginian lagi nih. Belum kemarin. Kenapa tuh? Pegel. Nggak kalah kan gue sama gigi palsunya Sienna? Wah, nggak kalah dong. Lu menjadi saingannya Diki Iup. Berarti lu harus ada nama baru juga. Apa tuh? Nama lu berarti sekarang Dike. Dika apa ya? Dikejar-kejar Dipa Andika. Aja lu. Ya ampun. Berantakan banget ya. Awas banget aku beresin sendiri. Nanti biar aku suruh orang aja beresin. Buat apa saya tolongin kamu, Davina? Kamu adalah anak dari perempuan yang sudah menghancurkan keluarga saya. Dan karena kamu juga, saya kehilangan anak saya, Rian. Tante, enggak, Tante, tolongin Tante, saya udah gak kuat, Tante. Tante Vero, Tante! Cuma mimpi. Bu Veronica itu istri dari laki-laki yang selingkuh dengan mama kamu. Karena cerita mama soal Tante Veronica, aku jadi kebawa mimpi buruk. Dulu Tante Veronica memang kelihatan kurang suka sama aku. Aku pikir dia gak suka sama aku karena Rian.
Tapi karena cerita Mama Maya, aku jadi kepikiran. Apa mungkin dia benci aku karena aku anak dari Mama? Dan sekarang dia mendekati aku karena dia mau balas dendam sama aku.